Instagram and Fan. Heartland FM. WhatsApp 0855 885 1006. Download our Google application. Heartland FM Karawaci. Halo, selamat pagi Heart Listener, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Saya Jose, senang sekali kalau pagi hari ini bisa menemani Anda di program Heartland Coffee Morning on Spot, live broadcast dari Hotel Novotel di Tangerang, di Tang City, di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Tangerang. Dan kita langsung siaran live dari sini. Venue-nya sangat indah sekali Heart Listener, kalau saya bisa bayangkan. Tadi saya sempat sarapan pagi ya, itu enak sekali menunya. Jadi kalau Anda mau mampir dan menginap di Hotel Novotel silakan. View-nya itu di depan ada sedikit taman gitu ya. Lalu juga ada kolam renang yang cukup besar juga, bisa untuk anak-anak. Ya, saya pernah menginap di sini juga dan itu sangat nyaman sekali. Baik, pagi hari ini kita spesial sekali akan berbicara tentang dinamika koperasi di Kabupaten Tangerang. Dan juga saya baru saja dapat informasi ternyata teman-teman dari Kementerian Koperasi dan UMKM itu juga mendengarkan kita pagi hari ini melalui streaming kita di www.heartline.co.id. Jadi selamat pagi untuk Pak Reza dan kawan-kawan yang juga mendengarkan kita. Lalu juga pagi hari ini kita juga dirilai di Heartland Network ya, di Lampung 91,7 FM, lalu juga di Bali 92,2 FM, di Makassar 97,1 Harmoni FM Makassar di sana, lalu juga di Samarinda 94,4 FM, lalu juga di Berau 95,9 FM, dan juga untuk yang mendengarkan kita di jalan di Jabodetabek 100,6, Anda juga bisa memantau siaran kita. Lalu juga satu lagi, ini kita juga bisa dilihat di YouTube ya. Jadi 2 jam setelah ini Anda bisa menyaksikan kita juga di YouTube, di channel YouTube dengan kata kuncinya Heartland Network. Oke, Heart Listener, pagi hari ini saya kedatangan beberapa tamu spesial istimewa sekali. Yang pertama akan saya sebutkan dulu adalah beliau adalah Bapak Haji Iskandar Mirsyad AKMM, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang. Pak Iskandar, Pak Sekda, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Baik. Ini kedua kali saya ketemu Bapak ya Pak ya? Alhamdulillah, jadi hubungan baik antara kita berjalan terus ya. Baik, nanti pasti ketemu setiap saat Pak. Insya Allah, insya Allah. Lalu juga yang kedua adalah Bapak Haji Teddy Suwandi MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tangerang. Pak Teddy, selamat pagi. Assalamualaikum Pak. Selamat pagi, assalamualaikum. Apa kabar? Baik. Ini kalau ngomongin koperasi Tangerang kayaknya wajahnya cerah Pak ya. Nanti kita akan kupas lebih dalam lagi ya. Silakan. Lalu yang ketiga, beliau ini yang paling cantik di sini, Ibu Ratnawati, Kabid Koperasi Kabupaten Tangerang. Ibu apa kabar? Assalamualaikum Ibu. Oke. Waalaikumsalam Bapak. Iya, ini kalau ada perempuan biasanya lebih semangat kita Pak ya untuk diskusi. Amin. Baik, Heart Listener, sebagai informasi awal bahwa ternyata Kabupaten Tangerang itu kemarin mendapatkan penghargaan Satya Lencana Pembangunan di bidang koperasi kepada Bupati Tangerang Bapak Haji Ahmed Zagi Iskandar pada hari peringatan Koperasi Nasional atau Harkopnas ke-69 tahun 2016 yang diselenggarakan di Jambi. Penghargaan ini tentu saja penghargaan yang sangat luar biasa sekali di bidang koperasi. Karena itu saya ingin langsung dulu deh barangkali ke Pak Sekda nih Pak, mewakili pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. Ketika mendapatkan penghargaan Satya Lencana Pembangunan di bidang koperasi ini Pak, ini sesuatu banget kalau bahasa sehari ini gitu Pak, sesuatu banget atau bagaimana sebenarnya Pak? Ya, ini memang prestasi yang luar biasa bagi kami karena memang sebagai tanda bukti bahwa pemerintah Kabupaten Tangerang itu sangat concern ya dalam pembinaan koperasi. Jadi kita tidak hanya lip service kepada koperasi-koperasi itu, tapi betul-betul kita mengembangkan koperasi itu betul-betul dia bisa menjadi badan usaha yang memang mumpuni gitu ya. Jadi tidak sekedar koperasi yang hanya simpan pinjam saja gitu ya. Tapi dikembangkan menjadi lebih dikembangkan yang lebih baik dan memang dia memberikan pendapatan kepada anggotanya gitu ya. Jadi mensejahterakan anggotanya. Jangan sekedar kumpul-kumpul ya, pinjam-pinjam ya, hanya selesai gitu saja gitu ya. Ini yang selama ini terjadi
yang kita tidak mau itu seperti itu terjadi lagi gitu, Pak. Masih. Jadi itu menjadi visi dari pemerintah Kabupaten Tangerang, Pak ya, untuk bisa mengembangkan koperasi-koperasi ini menjadi lebih profesional ke depannya. Iya, makanya kita dalam rangka itu kita menyiapkan organisasi yang cukup gitu ya. Jadi ada SKPD atau dinas yang menangani secara khusus, dinas koperasi kita yang dipimpin oleh Pak. Ada SKPD-nya sendiri. Ada SKPD-nya sendiri. Kemudian di daerah lain belum tentu ada ya. Bisa ada, bisa tidak, tergantung daerahnya. Tapi kami yang spesial lagi adalah kami membuat yang namanya UPT, UPDB, dana bergulir. Apa itu artinya? Jadi UPT? ini Badan Layanan Umum Daerah yang tugasnya melayani koperasi dan UKM, memberikan dana kepada mereka sebagai dana bergulir dengan bunga yang sangat rendah, sangat kompetitif, jauh dibanding bunga bank, coba ya, sehingga mereka bisa berusaha dengan baik, ya tidak terbebani dengan bunga. Nah ini yang sampai saat ini aja sudah bergulir dana sekitar 92,97 miliar. 92,97 miliar. Ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Kabupaten Tangerang, luar biasa ya. Oke. 92. Nah, saya ke Pak Kadis dulu ya, Pak Teddy, sebagai Kepala Dinas Koperasi. Kemarin untuk penghargaan Satya Lencana Pembangunan di bidang koperasi itu, kriterianya apa saja sih kok Kabupaten Tangerang bisa masuk loh, Pak? Pertama, tadi struktur organisasi dinas koperasi berdiri sendiri. Jadi sudah ada SKPD-nya ya? Ya, SKPD yang menangani koperasi seperti disampaikan oleh Pak Sekda. Yang kedua, kepemimpinan, arti kepedulian, perhatian pimpinan daerah dalam hal pemberdayaan koperasi dan kaitan dengan permodalan juga yang sudah dibuat ini. Yang ketiga, kaitan dengan tadi peran serta masyarakat dalam ikut serta membangun sebuah koperasi yang ada di Kabupaten Tangerang. Ada partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat. Jadi ini bukan hanya proyek pemerintah saja ya? Bukan. Jadi koperasi kan dibentuk itu bukan karena perintah pimpinan, tapi keinginan masyarakat ingin membentuk suatu wadah koperasi. Secara sukarela gitu ya? Secara sukarela itu Pak. Jadi pemerintah hanya memfasilitasi saja. Terbukti dengan dibentuknya Perda Koperasi berdiri sendiri sekarang. Oh, ada perdanya ya? Ada Perda Pemberdayaan Koperasi. Itu tahun 2016. Kalau boleh tahu kira-kira poinnya apa Pak dari Perda itu yang mau ditekankan? Ditekankannya tentang pemberdayaannya Pak ya. Pemberdayaan. Pemberdayaannya bahwa membuat sebuah koperasi itu inginnya seperti sampaikan Pak Sekda, bukan karena perintah, tapi juga sebagai badan hukum supaya masyarakat bisa mengekspresikan usahanya dalam bentuk wadah. Jangan ke yang lain, termasuk UKM yang sudah ada juga tentang permodalannya silahkan pada koperasi yang dibantu dari UPDB. Itu, Pak. Satu lagi Perda Usaha Mikro. Perda Jadi, Usaha Mikro. Karena kewenangan kabupaten kota sekarang itu ada di usaha mikro berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23. Itu Pak sementara. Baik. Hard listener, tadi urian singkat dari Pak Sekda Kabupaten Tangerang, Pak Haji Iskandar Mirsad, dan juga Pak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tangerang, ada Pak Teddy Suwandi. Nah, ternyata ada beberapa kriteria tadi ya. Ternyata di Kabupaten Tangerang koperasi sudah ada SKPD-nya sendiri, kemudian juga ada unit yang mengelola permodalannya sendiri. Lalu juga tadi ya perhatian dari pemerintah, kepemimpinan pemerintah daerah untuk bisa mengembangkan koperasi. Saya ingin bertanya ke Ibu Ratnawati sebagai Kabid Koperasi. Bu, apa sih kabar gembiranya atau apa sih yang menyenangkan Ibu bergulat setiap hari dengan teman-teman koperasi di Kabupaten Tangerang? Apa yang menyenangkan? Sangat menyenangkan ya Bapak ya, kalau kita istilahnya selalu bergaul ya Pak ya dengan orang koperasi itu sangat indah Pak. Indahnya di mana? Indah sekali Pak, karena kita bisa kontak langsung ya dengan masyarakat, dengan masyarakat koperasi. Ketemu langsung dengan mereka langsung, dan kita ini sangat bermanfaat untuk mereka gitu loh Pak ya, di dalam pembinaan ya Pak. Nah ini merupakan puncak yang kemarin mendapat penghargaan itu adalah Pak, satu lagi Pak, bahwa di koperasi di Kabupaten Tangerang ini kita mempunyai koperasi yang sangat banyak dan banyak yang aktif Pak. Banyak yang aktif. Sekarang ada berapa
koperasi yang ada di Kabupaten Tangerang? Total itu adalah 1.256 Pak, dan yang tidak aktif 247 Pak. Jadi yang aktif sekitar 1000-an ya? 1.009. 1.009 Ya. koperasi yang aktif. Nah ini yang aktif ini adalah merupakan penilaian Bapak, karena penilaian untuk penghargaan itu yang terakhir tadi disampaikan Bapak Sekda maupun Pak Kadis ya, bahwa 3 tadi yang terakhir adalah jumlah koperasi aktif tidak boleh lebih dari 25% Pak. Jadi jumlah koperasi aktif yang tidak aktif kita hanya 20% Pak. Sehingga kita masuk di penilaian tertinggi tadi Pak, Satya Lencana yang oleh Presiden ya Pak ya. Saya dengar-dengar juga ada program unggulan ini Pak ya, atau Ibu tentang gebrak si pintar gitu ya. Itu mungkin Ibu atau Bapak yang jelasin? Ibu ya? Baik, saya Pak. Ya, gebrak si pintar itu apa nih? Nah ini gebrak si pintar ini adalah merupakan unggulan pemerintah daerah Pak. Kita punya 25 program unggulan yang mana diantaranya adalah gebrak si pintar ya, unggulan yang nomor 6. Gebrak si pintar itu adalah singkatan Pak, gerakan berantas kemiskinan melalui simpanan pinjaman tanpa agunan dan risiko. Wow, singkatannya panjang juga ya Bu. Nah inilah Pak yang dituangkan melalui UPDB tadi Pak. Gitu ya, sehingga memang pemberdayaan masyarakat ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat khususnya langsung, di Kabupaten Tangerang. Iya. Begitu, Pak. Ya. Baik, Pak Sekdani, seberapa besar pengaruh upaya untuk mengembangkan koperasi di Kabupaten Tangerang untuk tadi meningkatkan atau mengentaskan orang-orang miskin ya, atau kemiskinan di Kabupaten Tangerang sendiri Pak? Jadi sedikit saya tambahkan penjelasan dari Ibu ya, bahwa kenapa Kabupaten Tangerang sekarang ini maju dalam koperasinya. Karena kita mengelola secara profesional. Koperasi yang akan mengambil dana bergulir ke UPDB itu pun kami seleksi. Ada persyaratan yang ketat. Tidak semua yang punya Nggak koperasi semua. bisa ya? Nggak ada memo-memo, itu nggak ada. Iya. Jadi kita betul-betul nggak ada KCBLC. Termasuk Sekda pun nggak bisa. Nggak boleh ya? Nggak bisa. Apalagi saya Pak ya? Apalagi Bapak ya. Pak Bupati juga nggak bisa. Jadi juga. kita profesional. Oke. Jadi setiap koperasi yang akan menggunakan dana bergulir itu wajib minimal itu sudah untung dia. Oke, Sudah untung ya. 2 tahun berturut-turut. Kemudian, 2 tahun berturut-turut, iya, ya. kemudian kooperasinya sehat. Ketiga, dia sudah diaudit oleh akuntan publik. Nah, jadi kita Harus betul-betul ada reportnya dong, Iya, ada laporannya, reportnya ya. dong. Selama ini kan kooperasi nggak punya laporan keuangan banyak gitu. iya. Sehingga pada mati gitu nggak jelas. Maka dengan demikian kita mengajak kepada mereka untuk disiplin dalam tata kelola kooperasinya. Iya. Gitu loh, Pak. Ini alhamdulillah nih cukup yang kami bina seperti itu Pak. Oke, menarik sekali. Hard listener, kita akan break dulu sebelum kita lanjutkan perbincangan kita seputar dinamika koperasi di Kabupaten Tangerang. Dan sekali lagi saya live broadcast dari Hotel Novotel Tangerang di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1. Anda yang mau mampir silakan mampir dalam perjalanan Anda menuju ke tempat pekerjaan. Saya bersama dengan Pak Sekda Kabupaten Tangerang, Haji Iskandar Mirsyad, dan juga ada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Tangerang, Kabupaten Tangerang, ada Pak Teddy Suwandi, dan juga ada Ibu Ratnawati, beliau adalah Kepala Bidang Koperasi. Tetap bersama saya di Heartline Coffee Morning.